Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di libur panjang kali ini alhamdulillah saya bisa pulang menemui ibu di Sukabumi, menemui adik-adik. Karena hari Minggu saya telepon beliau, terus beliau nggak bisa ngomong apa-apa, kan nangis aja karena pengen ketemu gitu. Jadi saya pulang. Alhamdulillah malam Kamis saya sudah sampai di sini. Perjalanan yang lumayan panjang ya, sekitar 8 jam. 7 jam. Ya 8 jam lah, 7 sampai 8 jam. Karena kita keluar tol Cigombong, nah dari sana terjadi kemacetan sampai dengan Cibadak. Nah, alhamdulillah ketemu malam Kamis sama ibu, sama keluarga adik bungsu, karena di rumah itu ada ibu sama keluarga adik bungsu nomor 5. Nah, adik nomor 5 itu punya anak 5, yang paling besar SD kelas 5. Nah, itu yang akan kita bahas, karena ada itu curhat ke saya terkait dengan biaya perpisahan ya, biaya perpisahan. Sebenarnya yang dialami oleh keponakan saya itu bukan perpisahan kelas 6, bukan. Karena kan dia baru kelas 5 ya. Tapi di sekolah swasta yang dia ikuti itu pendidikan agamanya hanya sampai kelas 5. Tahfidz dan sebagainya. Nah, untuk menandai kelulusan pendidikan agama itulah diadakan seremonial. Nah, seremonial itu tidak gratis, berbayar. Hasil musyawarah pihak sekolah dan orang tua gitu. Dan besarannya berapa? 500.000 rupiah, ya, setengah juta. Kata saya, kok kamu setuju aja? Bukan setuju aja, habis bagaimana saya menyatakan keberatan? Atau teman-teman yang lain, maksudnya orang tua yang lain sepertinya fine-fine aja gitu ya. Nah, kemudian dia nanya, kan kepala sekolah, ke saya maksudnya, kan kepala sekolah, itu apakah seperti itu juga gitu ya. Saya sampaikan kalau urusan sekolah sih itu urusan masing-masing dapur gitu ya. Jadi saya juga tidak akan mencampuri gitu, karena kebijakan yang berbeda-beda, situasi yang dihadapi beda-beda. Tapi memang selama saya jadi kepala sekolah, paling ketika menjadi kepala sekolah 4-5 tahun terakhir ini, baik di SMP 4 Trans Bitung, SMP 1 Cibadak, saya selalu menyelenggarakan perpisahan tanpa iuran orang tua. Betul, tanpa iuran orang tua. Bisa ditanyakan, dibuktikan dah. Misalnya 2 tahun terakhir di SMP 1 Cibadak, 2 tahun saya menyelenggarakan perpisahan. Ya tidak sederhana amat sih, lumayan ramai kalau bisa dilihat di YouTube-nya. Itu tanpa pungutan ke orang tua. Jadi free ya, nggak bayar. Kita biayai dari kegiatan pentas seni. Jadi dalam rencana kegiatan sekolah itu kami dari PMO, Project Management Office, itu merencanakan kegiatan pentas seni sebagai puncak dari kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembelajaran, kegiatan lomba-lomba, FLS 2N. Nah, puncaknya di sana dipentaskan. Kalau kurikulum merdeka mah panen raya lah gitu ya, panen raya. Nah, jadi kita menggunakan anggaran itu sesuai dengan petunjuk teknis yang dibolehkan, sesuai dengan kekuatan bos di sekolah. Kemudian kita sampaikan ke orang tua. Tentu saja itu tidak bisa membiayai semua kegiatan kan. Misalkan untuk snack atau konsumsi ringan orang tua kan gak mungkin biaya di sana. Kalau di semua dibiayai dengan siswanya berapa juta gitu ya. Nah, untuk menyiasati itu maka orang tua memberikan sumbangan berupa kue. Jadi kalau pelaksanaan hari Sabtu, hari Jumat pagi itu orang tua sudah berbondong-bondong tuh. Ada yang nganterin pilu 1 bal gitu ya, wafer satu keres. Pokoknya seikhlasnya gitu ya. Ada juga yang menyumbangkan hanya, kalau diuangkan paling hanya 5.000 rupiah, fine gitu. Semua dikumpulin, kemudian oleh panitia dikemas menjadi bungkus sederhananya pakai plastik biar murah. Nah, jadi makanan yang
dikumpulkan oleh orang tua ke sekolah, panitia kemudian dikemas, besoknya disajikan lagi. Prinsip saya, kalau ada makanannya kita suguhin, kalau nggak ada biarin aja gitu ya, nggak usah disuguhin lah, duitnya juga nggak ada gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah 2 tahun berturut-turut itu berjalan, jadi istilahnya kita nggak kekurangan makanan untuk suguhan begitu ya. Jadi semua tamu, baik siswa, orang tua, kita suguhin dengan itu. Nah kemudian apakah dengan itu cukup? Enggak juga, pasti kurang lah, namanya juga pesta, pasti ada apa namanya, biaya-biaya tak terduga gitu. Kemudian uangnya dari mana lagi? Nah orang tua juga sebenarnya nyumbang gitu ya, kegiatan itu nyumbangnya lewat apa? Lewat saweran gitu ya. Jadi mewujudkan kegembiraan dengan saweran, nggak seperti saweran dangdut gitu ya, di berpoya-poya dihamburkan, enggak. Jadi orang tua menyumbang kegiatan itu lewat saweran. Misalkan ada tampilan tari anaknya atau keponakannya, saudaranya disawer, ya nggak banyak-banyak lah, sesuai kemampuan. Mungkin ada satu orang nyawer cuma 2.000, 4.000, 6.000, itu dikumpulin tuh. Atau misalkan pas pembagian rapot, pembagian ijazah, dipanggil namanya maju ke depan sambil menerima rapot ijazah. Kalau ijazah kan belum selesai ya, surat rapot lah. Kemudian sambil menyumbangkan juga amplop gitu, macam-macam amplopnya sesuai kemampuan. Ada yang amplop kosong nggak Pak? Ada saja ya, nggak apa-apa, karena memang untuk menjaga apa namanya, kita kan istilahnya nggak nyari keuntungan gitu ya, seikhlasnya aja gitu. Nah jadi uang yang diberikan oleh orang tua lewat saweran itu nanti oleh panitia dikumpulkan, dihitung, kemudian berhitung dulu nih berapa kekurangan biaya penyelenggaraan tuh, pakai dari itu. Kalau ada sisanya baru nih kita pikirkan, Bapak Ibu guru yang capek persiapan, mungkin sebulan sebelumnya persiapan melatih dan sebagainya, kita pikirkan itu. Wali kelas gitu ya, memang nggak akan bisa kan jadi payah kita, nggak bisa, sebenarnya nggak bisa dibayar dengan uang. Jadi apa yang kita terima itu ya begitulah ya, ala kadarnya. Kalau kita ikhlas mah besar sih gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu gurunya orientasi material ya mungkin nggak akan puas, nggak ada puasnya gitu ya. Misalkan contoh SMP Cibadak, misalnya tahun kemarin dapat saweran 9 juta atau 10 juta ya, saya panitia soalnya pegang. Udah itu pakai kekurangan biaya terus dibagikan kepada para pelatih gitu ya, pembina. Paling tidak ada pengganti ongkos lah, karena kan melatihnya sore gitu. Jadi seperti itu yang selalu saya lakukan. Jadi kalau misalnya sekolah lain mungut 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, kalau saya enggak. Dan itu menjadi prinsip. Memang sih kita Bapak Ibu guru panitia mungkin tidak menerima apa ya, misalkan tidak memiliki baju baru gitu ya, jadi sebagai panitia pakai batik baru, enggak. Jadi ya kita kan bertugasnya juga guru melayani pendidikan, melayani masyarakat. Jadi bukan kita yang dilayani gitu. Dan itu juga yang ingin saya lakukan di sekolah baru di SMP 4 Karanganyar. Saya berencana seperti itu. Malah tadinya saya berencana mau melaksanakan di gedung saja, tanpa biaya orang tua. Tapi saya kan punya tabung, saya juga punya ya gaji kecil-kecilan dari YouTube ya, anggap saya sebagai giveaway, menyumbang misal untuk sewa gedung gitu. Cuma kemarin saya dapat pemberitahuan dari Ketua Subrayon bahwa Pak Kepala Dinas melarang sekolah untuk mengadakan
perpisahan di luar sekolah. Ya mungkin tadi itu banyak keluhan ya, banyak masukan dari orang tua gitu terkait dengan itu biaya penyelenggaraan. Jadi saya juga akan menunggu kabar selanjutnya, apakah saya bisa SMP 4 Kalangannya bisa melaksanakan di gedung atau tidak. Ya kalau tidak memang resikonya paling kita selenggarakan di aula gitu ya. Kalau sewa awning itu, sewa panggung itu memang jatuhnya lebih mahal, apalagi sekarang rebutan kan musim haji, kemudian semua sekolah dilarang ke gedung, pasti kan rebutan itu, rebutan sewa awning gitu ya. Tapi sekali lagi pada prinsipnya bahwa apakah sebuah sekolah bisa menyelenggarakan perpisahan tanpa memungut biaya dari orang tua, itu bisa dilaksanakan? Bisa. Insya Allah bisa. Tapi sekali lagi niatnya kita melayani masyarakat. Bukan Bapak Ibu guru tuh bukan berharap nanti dapat uang gitu loh, dapat uang karena sudah capek dapat uang, enggak. Kalau memang niatnya seperti itu ya berapapun yang kita terima tetap tidak akan memuaskan. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua juga paham begitu ya. Memang kalau rapat orang tua itu sebaiknya sampaikan saja, kalau keberatan ya keberatan gitu ya, jangan ketika rapat iya gitu ya, tetapi pada setelah keputusan, setelah dilaksanakan baru keberatan sehingga kasihan juga pihak sekolah. Tapi sekali lagi insya Allah saya tetap dengan yang biasa saya lakukan, bahwa setiap atau semua kegiatan di sekolah insya Allah tidak akan membebani orang tua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.